Sekolah menengah atas dan setingkatnya adalah bagian dari sistem pendidikan kita yang bisa dikatakan kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan sistem pendidikan tinggi, sistem pendidikan dasar maupun sistem pendidikan menengah pertama. Dan kita perlu melihat kembali posisi SMA dan setingkatnya, karena SMA bisa menjadi pusat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah pertama, serta menciptakan kesuksesan masa transisi bagi generasi muda untuk pendidikan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat. Selamat datang di Reimagine High School. Saya Anwari dan ini papan tulis. Waktu, ruang, dan teknologi bisa menjadi isu besar yang menghambat pembelajaran dengan segala perbedaan kondisi dan akses yang ada di setiap unit sekolah. Tetapi 3 faktor itu juga bisa menjadi sumber daya penting pendukung pembelajaran jika digunakan oleh pelaksana kegiatan pembelajaran dengan mengalir dan kreatif. Pada episode kali ini saya akan ngobrol bareng terkait waktu, ruang, dan teknologi dalam pembelajaran dengan Najahul Imtihan. Silahkan Mas Naja untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya nama lengkap Najahul Imtihan, biasa dipanggil Najah begitu. Saya sehari-hari adalah ASN di Kementerian Keuangan, lebih tepatnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan begitu. Jadi isu pembelajaran terkait time, space, and technology ini sangat menarik untuk saya dan menyenangkan sepertinya kita bisa berdiskusi di kali ini nih Mas Anwar. Terima kasih. Bidang khusus di Kemenkeu yang terkait dengan pembelajaran secara umum. Saya ada di divisi perencanaan dan pengembangan. Jadi memang tugas saya di Badan Diklat itu adalah bagaimana membuat pembelajaran itu relevan begitu, bisa diaplikasikan, berdampak, dan bisa diakses lah. Itu adalah prinsip yang kami coba jalankan sekarang ini. Berbicara waktu, ruang, teknologi saling terkait dalam proses pembelajaran. Bagaimana secara dasar 3 faktor itu bisa diupayakan untuk optimalisasi pembelajaran? Oke, baik. Menurut saya antara space, time, and technology itu memang sangat bertautan seperti yang Mas Anwari tadi sampaikan, begitu, betul. Terlebih lagi apa yang kita hadapi sekarang di Education 4.0, kemudian dan lain sebagainya, kemudian apalagi di masa pandemi seperti ini, hal tersebut itu menjadi suatu yang harus begitu untuk saling berkolaborasi begitu. Kalau saya boleh bilang, solusi utama itu adalah kita bisa membuat suatu ekosistem pembelajaran yang terintegrasi begitu. Dalam hal ini tentunya adalah kalau berbicara digital era berarti digital learning ekosistemnya begitu. Menurut saya seperti itu, Mas. Jadi interaksi itu komponen ekosistem yang ada sekarang ini di sekolah atau di pendidikan itu tidak hanya murid, guru, kurikulum ataupun entitas sekolahnya itu sendiri, tapi harusnya lebih dari itu yang bisa dioptimalkan di masa sekarang ini begitu. Itu menurut saya. Kita lihat dulu faktor waktu. Waktu sebenarnya resources, tetapi terkadang juga menjadi pembatas. Berdasarkan personal view, sebenarnya apa itu waktu untuk pembelajaran? Berbicara dengan waktu, saya akan mengangkat ini apa yang sedang kami lakukan juga. Jadi di awal tadi prinsip yang kami gunakan itu adalah sesuatu yang relevan, ingin menciptakan pembelajaran itu yang relevan, applicable, impactful atau berdampak tinggi, kemudian accessible. Nah, poin waktu di sini adalah harapannya itu bisa, kalau saya, perspektif saya itu belajar itu tentunya tidak terbatas waktu, baik kapan, jadi pelajaran itu atau pembelajaran itu bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja begitu. Itu menurut saya.
sehingga itu bisa dirasakan semua orang, dan tentunya semua pihak harus berperan aktif, baik dari instruktur atau pengajar atau guru, dan tentunya juga murid yang ada di ekosistem pembelajaran itu menurut saya. Menarik, artinya waktu 24 jam 7 hari dengan berbagai aktivitas bisa ditarik sebagai bahan pembelajaran untuk dimasukkan ke dalam waktu dalam tanda kutip formal untuk belajar. Menurut saya, jika isu waktu itu menjadi hal yang urgent sekarang ini, kita bisa sangat memaksimalkan tentunya salah satu komponennya kita bisa menggunakan community learning. Jadi siswa atau murid ataupun peserta didik itu bisa belajar dari komunitasnya, dari sekitarnya, tentunya tanpa mengesampingkan peran orang tua, peran dari guru untuk memberikan pendampingan, coaching. Dan menurut saya ini sangat bisa diaplikasikan, tentunya sekarang ini kan tools teknologinya sangat macam-macam. Jadi pendapat saya waktu ini bisa kita maksimalkan, jadi tidak hanya di formal learning di kelas saja, tapi bisa dilakukan di di setelah itu, bisa di luar sekolah begitu maksud saya. Perspektif umum, waktu sekolah untuk belajar. Di luar itu bukan untuk belajar. Perlahan, perspektif ini mulai bergeser. Lalu upaya apa untuk bisa lebih melihat secara luas waktu belajar? Terima kasih. Ini saya beberapa waktu yang lalu pernah melihat tayangan begitu, Pak Mendikbud, Pak Nadiem itu menyampaikan democratization of learning begitu. Jadi ini sangat-sangat selaras sekali dengan belajar itu tidak terpancang waktu harus hanya di jam sekolah saja begitu. Nah, di pengalaman kami, saya begitu yang sedang mendevelop program juga di Kementerian Keuangan, kami menerapkan integrated learning cycle. Jadi siklus pembelajaran itu terintegrasi, tidak hanya di kelas saja memang. Jadi itu menggabungkan prinsip belajar di kelas, belajar di komunitas, kemudian belajar di kalau di kami tentunya di tempat kerja begitu ya. Tapi kalau murid-murid atau peserta didik bisa mengaktualisasikan dirinya di hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pelajaran atau bidang pendidikannya begitu. Itu menurut saya begitu. Berbicara tentang waktu sering dikaitkan dengan waktu untuk peserta didik. Kita coba lihat waktu untuk guru atau pengajar sekarang. Artinya pengajar sebenarnya dituntut lebih menjadi fasilitator, bukan yang mengontrol secara penuh di kelas. Hal ini menuntut pengajar juga perlu eksplorasi, latihan pengembangan, profesionalitas, maksud saya, di luar jam mengajar. Lalu apa upaya yang bisa didorong agar guru atau pengajar punya cukup waktu untuk belajar pengembangan profesionalitas di luar jam formal, dalam tanda kutip, dan jam keluarga? Menurut saya guru, fasilitator atau pendidik itu dalam kaitannya dengan waktu di sini ada dua hal. Pertama adalah bagaimana waktu dia itu bisa mengaktualisasikan dirinya untuk belajar mengelola kelasnya dengan memanfaatkan teknologi. Berarti kan dia harus mengupgrade IT literasinya ya, teknologinya. Kemudian bagaimana dia membuat konten-konten pembelajaran atau media belajar ataupun objek pembelajaran lainnya, sehingga di peran dia yang lain kaitannya dia memfasilitasi belajar bagi siswanya atau murid-muridnya itu bisa diterapkan gitu. Misal ketika dia mengajar suatu sekolah yang di lingkungan pedesaan begitu, harusnya si pendidik ini bisa memanfaatkan waktu belajar selain di kelas itu adalah bagaimana mengoptimalkan community learning di pedesaan begitu. Jadi memanfaatkan kearifan lokalnya bisa menjadi konten pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu juga bisa tercapai. Lalu tentang upgrade ilmu untuk guru? Dalam kaitannya bagaimana seharusnya guru itu mengaktualisasikan dirinya untuk mengupgrade dirinya agar bisa memfasilitasi peserta didiknya belajar, itu bisa dilakukan dengan banyak hal begitu.
yang saat ini tentunya paling mudah tentunya kita bisa belajar dari YouTube bagaimana mengembangkan konten belajar, bagaimana mencari perspektif lain dalam mengajar siswa di lingkungan A tentunya beda dengan lingkungan B. Dengan itu tentunya bisa dipahami oleh masing-masing guru terhadap peserta didiknya. Nah, itu bisa dilakukan guru ketika dia di luar kelas formal, dia ketika sudah memfasilitasi peserta, dia juga tentunya dalam waktu yang hampir bersamaan dia harus tetap bisa mengaktualisasi dirinya. Nah, ini saya berbicara atau mengingatkan saya pada hal yang dulu. Pinternya guru atau dosen itu kan karena dia sudah belajar lebih awal daripada muridnya. Harusnya demikian juga, itu prinsip yang masih relevan. Guru itu harus tetap mengaktualisasikan diri dalam melalui beragam media tentunya. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali saluran-saluran begitu ya yang bisa untuk belajar. Bahkan yang saya dengar dari Kepala Pusat Data Informasi Kemendikbud, di beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kegiatan beliau menjadi narasumber itu. Kemendikbud memfasilitasi sebenarnya beberapa hal. Kalau guru itu ingin belajar, bisa ada beberapa saluran melalui mereka. Dan ini saluran yang lain selain dari YouTube dan lain sebagainya, atau mengikuti hal-hal yang terbaru begitu, terkini begitu. Jadi itu banyak sekali jika memang guru itu mau belajar, sehingga tujuan pembelajaran ini menjadi tercapai, meaningful, dan bisa dinikmati oleh peserta didiknya begitu. Kita pindah ke ruang. Perspektif yang muncul sekarang, ruang belajar itu di kelas dan di luar kelas. Harapannya kelas dan di luar kelas saling mendukung satu sama lain. Lalu apa yang perlu dilihat tentang upaya menghubungkan kelas dan luar kelas untuk pembelajaran yang lebih berarti? Kalau kaitannya dengan space atau ruang belajar begini, malah justru menurut saya murid atau peserta didik itu perlu didorong untuk memanfaatkan ruang belajar selain di dalam kelas saja. Karena pernah ada penelitian memang bahwasanya belajar melalui formal learning itu daya serapnya atau tingkat penerimaan pemahamannya lebih sedikit daripada ketika kita mengalami langsung. Nah, ketika kaitannya dengan mengalami langsung, itu kita bisa memanfaatkan banyak ruang begitu. Mulai dari ruang belajar di komunitas begitu, atau ruang belajar di lapangan. Dalam hari ini tentunya ada sifatnya praktikum yang di lapangan sebenarnya begitu, atau proses magang dan lain sebagainya, atau hal-hal lain di luar kelas yang sifatnya konten belajar mandiri yang itu coba distrukturkan menjadi suatu kesatuan belajar ya. Kalau saya berbicara lagi, ini adalah sesuatu yang harusnya terintegrasi. Jadi untuk mendukung ruang belajar di kelas itu harus disupport dengan pembelajaran berbasis komunitas, kemudian pembelajaran berbasis di lapangan. Itu terlepas dari tools yang digunakan bisa sangat beragam sekali di dewasa ini. Jika siswa bisa relate konten pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, daya serap siswa akan materi lebih optimal. Apa yang bisa diupayakan guru agar bisa lebih terbuka dengan pentingnya koneksi kelas dan kehidupan sehari-hari? Berbicara paradigma lama yang guru itu hanya berkutat di kelas dan punya peran dominan di kelas, tapi di luar tidak. Itu yang harusnya kita mulai ubah paradigma itu. Jadi ketika guru membuat skenario pembelajaran itu, guru yang berpandangan maju begitu, harusnya dia bisa memanfaatkan komponen belajar di lingkungan peserta didiknya atau di luar kelas, baik melalui komunitas ataupun lingkungan belajar yang real begitu, itu dalam skenario pembelajarannya. Jadi
uh, kalau guru itu kan bisa dikenal bikin RPP dan lain sebagainya. Nah, harusnya guru mulai menginsert cara belajar ataupun metode pembelajaran baru di mana belajar itu juga bisa dilakukan di luar kelas. Nah, tidak harus dipantau, tidak harus dilihat langsung oleh guru, tapi mungkin bisa dibantu dengan tools yang bisa untuk pelaporan periodik lah. Itu nanti kita akan berbicara masalah support teknologinya begitu ya. Tapi kaitannya dengan pembelajaran di ruang yang berbeda selain di kelas itu harusnya sudah bisa dilakukan dengan kondisi sekarang ini. Apalagi anak-anak sekarang itu tingkat konsentrasi untuk belajarnya untuk yang hanya mendengarkan di kelas dan mengerjakan sesuatu secara tertulis itu sudah semakin kecil. Jadi mereka juga harus dilibatkan dalam belajar, apalagi lebih-lebih dia harus mengalami pembelajaran itu secara langsung. Itu yang saya amati dewasa ini. Guru tidak harus kontrol 100% dan datang secara fisik dalam pembelajaran mandiri siswa di luar jam kelas. Dan guru bisa memakai teknologi dalam tanda kutip atau tools untuk mengikuti progres pembelajaran siswa. Akan tetapi dengan keadaan yang sangat bervariasi, terutama keadaan untuk aksesibilitas teknologi. Terkadang sulit untuk memakai teknologi atau tools yang kita kenal sekarang dengan digital. Apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk mensiasati keadaan ini? Ya, memang melihat sekarang ini menjadi suatu hal yang dilematis. Di satu sisi kita harus mendorong untuk belajar itu terintegrasi, tidak hanya di sekolah tapi dengan di komunitas dan lingkungannya. Tapi juga di sisi lain kita harus memikirkan kontrol tadi yang saya bilang, bahwa guru itu tidak harus selalu menunggui, tapi kontrol itu bisa dilakukan dengan pelaporan periodik. Nah, ketika pelaporan periodik, tantangan yang dihadapi itu adalah keterbatasan teknologi ataupun kalau sekarang jaringan dan lain sebagainya begitu. Nah, untuk yang sudah dukungan teknologinya sudah bagus, ya kita bisa memanfaatkan beragam dukungan atau tools teknologi yang bisa membantu proses record atau monitoring terhadap pembelajaran yang di luar kelas. Untuk yang tidak, saya ingat waktu kecil salah satu lembar kontrol yang paling mudah ketika kita mengaplikasikan belajar di luar kelas itu adalah ketika pendidikan agama, puasa kita diberikan buku untuk kita bisa ikut sholat taraweh. Kemudian selepas itu kita bisa meresum, minta tanda tangan dan lain sebagainya. Kemudian di akhir periode Ramadan kembali ke sekolah itu dilaporkan. Itu satu contoh kecil yang tidak perlu dukungan teknologi ya, yang masih konvensional dalam hal ini. Nah, sebenarnya prinsip seperti itu bisa direplikasi di beragam konteks begitu, yang tidak berbantuan teknologi. Hanya memang perlu ketekunan dari si pendidik atau pengajar atau guru ini untuk bisa istilahnya mengcoach atau membimbing muridnya begitu, untuk bahasanya meyakinkan ini bekerja loh, it works, bisa mencapai tujuan pembelajaran begitu. Ataupun ada penugasan-penugasan yang mekanisme kontrolnya melalui hal tersebut. Itu yang tidak berbantuan teknologi. Tapi kalau berbantuan teknologi, saya kira banyak sekali tools-tools sekarang yang sudah ada untuk mengelola pembelajaran berbasis lingkungan atau di luar kelas ini. Akses teknologi yang timpang. Into the future, kita perlu berkolaborasi untuk menyediakan teknologi yang lebih terbuka dan aksesibel bagi berbagai kalangan. Ya, menurut saya teknologi ini memang menjadi sesuatu yang isu yang urgent begitu untuk diselesaikan ke depannya, mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan di luar sana, baik tuntutan pekerjaan, tuntutan industri dan lain sebagainya itu
menuntut untuk dukungan teknologi ini bisa dilakukan. Nah, terkait penerapan di tempat-tempat yang belum ada dukungan teknologi yang bagus ini, ada beberapa kebijakan dari pemerintah sebenarnya yang memang kita tidak tahu ya bagaimana proses ini dijalankan dengan baik atau tidak. Tentunya kita bisa memberikan feedback ini. Jadi untuk desa-desa yang belum terjamah oleh teknologi, kita seharusnya bisa menyampaikan itu. Ada beberapa program pemerintah seperti dulu kan pernah ada internet masuk desa dan lain sebagainya, itu kan teknologi bahkan ada dulu yang kebijakan dari Kementerian Pendikbud itu ada mobile warnet dan lain sebagainya, itu pernah ada begitu. Nah, hal-hal demikian sebenarnya itu perlu dilakukan baik oleh pemerintah ataupun dukungan dari komunitas, sehingga pembelajaran ini bisa sukses itu bukan hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga peran semua pihak, baik dari orang tua, dari lingkungan sekitar ataupun dari gurunya. Itu menurut saya terkait dukungan teknologi. Memang ini menjadi isu yang sangat luas, tapi memang pelan-pelan harus kita pecahkan begitu. Artinya berkaitan dengan teknologi, kita tidak bisa tutup mata dengan kondisi lokal yang sangat beragam. Kalau dari sisi kebijakan tentunya harusnya ada pemerataan teknologi. Bahkan pernah ada suatu artikel yang menyatakan tantangan pendidikan itu ada 4, atau teknologi, kompetensi, konten, dan jaringan. 2 hal ini, jaringan dan teknologi ini sudah mewakili setengahnya. Berarti jaringan dan teknologi itu menjadi penting ke depannya untuk teknologi digital ya. Untuk teknologi yang sifatnya bukan teknologi digital ini tentunya kesenjangan penguasaan jenis teknologi antara siswa, guru, dan orang tua ini harus dipersempit begitu kesenjangannya. Dengan ada kita bisa memanfaatkan forum-forum pertemuan orang tua, sehingga orang tua itu harusnya memahami juga teknologi belajar anaknya dengan yang orang tua pahami ketika dia belajar dulu tentunya berbeda, sehingga orang tua itu menjadi aware dan bisa mensupport anaknya untuk belajar begitu. Oke, time space technology dengan pengalaman pembelajaran untuk profesionalitas dunia kerja. 3 faktor tadi untuk optimalisasi pembelajaran SMA atau setingkat dalam persiapan siswa setelah lulus, baik untuk kerja atau melanjutkan pendidikan. Perspektif saya ketika time, space, and technology ini hadir menjadi tantangan, itu harus kita integrasikan dan kita support dengan minimal tiga hal. Yang pertama adalah kita support digital learning ekosistem pembelajaran digital, karena ke depan itu akan sangat bergantung pada digitalisasi pendidikan begitu. Yang kedua adalah bagaimana mengintegrasikan pembelajaran ini menjadi suatu siklus yang tidak hanya di kelas saja, tapi memanfaatkan lingkungan. Kalau ada tempat magang, berarti tempat magang itu adalah menjadi sesuatu yang perlu dilakukan. Yang ketiga adalah adanya proses gamifikasi atau istilahnya gamified of learning-nya. Bagaimana sistem reward, punishment, dan lain sebagainya itu bekerja untuk menggerakkan ekosistem belajarnya dan juga menggerakkan pembelajaran yang terintegrasi, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa dicapai oleh peserta didik tentunya, sehingga bisa memuaskan baik orang tua, guru, ataupun stakeholders lainnya. Itu menurut saya yang perlu kita kuatkan antara time, space, and technology. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan Papan Tulis. Anda bisa mendengarkan episode-episode lain dari Papan Tulis di platform Spotify dan Apple Podcast dengan searching Papan Tulis.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.